Shalom, selamat pagi Bapak Ibu semua. Dengan penuh sukacita Majelis Jemaat GKI Bintaro Utama mengucapkan selamat datang dan selamat mengambil bagian dalam kebaktian Minggu Paskah yang ke-6, Minggu 26 Mei 2019. Kiranya kebaktian ini menjadi berkat untuk kita semua. Pagi ini kami akan bacakan pokok-pokok warta GKI Bintaro Utama Minggu 26 Mei 2019. Yang pertama, peneguhan dan pemberkatan pernikahan. Jika Tuhan berkenan dan tidak ada keberatan yang sah dari anggota jemaat, akan diteguhkan dan diberkati pernikahan gerejawi atas diri Fernandes Samuel Hubert Simaremari, anggota jemaat GKI Bintaro Utama, dengan Meilani Puspasari Simarmata, anggota jemaat AKPP Koserna Medan. Pada hari Sabtu 8 Juni 2019 pukul 10.30 WIB bertempat di HKPP Koserna Medan. Yang kedua, libur pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan umum dan pelayanan kesehatan gigi diliburkan pada Rabu 29 Mei 2019 sampai dengan Sabtu 8 Juni 2019. Pelayanan kesehatan umum dan pelayanan kesehatan gigi akan kembali dibuka kembali pada Minggu 9 Juni 2019. Mohon perhatian jemaat dan simpatisan. Untuk warta secara keseluruhan dapat dibaca pada warta jemaat hari ini dan di website GKI Bintaro Utama www.gkibintama.org. Kebaktian hari ini pukul 7 akan dilayani oleh Pendeta Daniel Sakarias dari GKO Bintaro, pemusik Saudara Edot Immanuel Tarikan dan Ibu Rebecca Pardede, pemandu nyanyian grup 6, petugas LCD tim C, petugas sound Bapak Matius, pengisi pujian solo Ibu Dina Laksono. Demikian warta. Sebagai tanda akan dimulai ibadah, kami akan menyalakan lilin. Di dalam kehidupan umat manusia yang telah rusak, Allah selalu berkenan melakukan pembaharuan. Begitu juga di dalam kehidupan bangsa Indonesia. Dalam proses pembaharuan tersebut, Ia berkenan memakai siapapun untuk menjadi agen ataupun aktor pembaharuan. Ia bahkan memanggil siapapun untuk menjadi kawan sekerjanya. Minggu Paskah ke-6 ini adalah awal masa Pentakosta, masa bagi kita menghayati kebaikan Tuhan yang telah menganugerahkan Roh Kudus bagi kita dan bangsa Indonesia. Dengan satu hati, mari kita berhimpun menghadap Tuhan dalam ibadah Minggu Paskah ke-6 ini dengan menyanyikan KJ 18 bait 1 sampai dengan 3. Allah hadir bagi kita. Melimpah
Kebaktian Minggu Paskah 6 ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara kita. Minggu Prapaskah 6 adalah minggu awal masa Pentakosta, yang mana tema besar Pentakosta kita tahun ini ialah Roh Kudus bagi Indonesia. Dalam ibadah Minggu Paskah 6 ini, kita bersama-sama menghayati tema bersandar pada kebaikan Tuhan. Hanya karena kebaikannya semata, kita terus mengalami pembaruan, baik secara pribadi bersama keluarga, bersama jemaat, maupun bersama bangsa Indonesia. Oleh karenanya, mari kita syukuri kebaikan Tuhan dengan menyanyikan PKJ 2, Mulia, mulia namanya. Sebagai manusia, sering kita merasa bahwa perubahan yang terjadi dalam hidup itu hasil karya dan perjuangan kita sendiri, tidak dirasakan sebagai kebaikan Tuhan. Begitupun proses perubahan yang terjadi dalam sejarah bangsa Indonesia, dari bangsa yang dijajah menjadi bangsa merdeka, dari hampir dikuasai oleh kelompok tertentu dengan ideologi agama tertentu, menjadi negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila yang berbineka tunggal ika, dari bangsa yang dikuasai oleh rezim otoriter menjadi bangsa yang mengalami pembebasan melalui gerakan reformasi. Juga proses transformasi yang terus berlangsung hingga kini. Itu semua terkadang tidak kita rasakan dan akui sebagai kebaikan Tuhan. Oleh karenanya mari kita mohon ampun kepada Tuhan dengan kesungguhan. Marilah kita mengakui salah dan dosa kita dengan bersama-sama menyanyikan Kidung Jemaat 29 ayat 1-4 di muka Tuhan Yesus.
Bermasmurlah bagi Allah, bermasmurlah. Bermasmurlah bagi Raja kita, bermasmurlah. Sebab Allah adalah Raja seluruh bumi. Bermasmurlah dengan nyanyian pengajaran. Allah memerintah sebagai Raja atas bangsa-bangsa. Allah bersemayam di atas tahtanya yang kudus. Para pemuka bangsa-bangsa berkumpul sebagai umat Allah Abraham. Sebab Allah yang empunya perisai-perisai bumi, Ia sangat dimuliakan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari kita berdoa. Tiba saatnya pagi ini ya Bapa, kami akan mendengar firman-Mu disampaikan di tengah-tengah kami. Biarlah hamba-Mu dan seluruh jemaat berada dalam pengurapan Tuhan, sehingga apa yang kami dengar hari ini dapat kami mengerti, dan kami juga memiliki kerinduan untuk melakukannya. Demi Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Bacaan pertama diambil dari Kisah Para Rasul 16 ayat 9 sampai 15. Kisah Para Rasul 16 ayat 9 sampai 15. Pada malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan,
ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya, katanya, "Menyeberanglah kemari dan tolonglah kami." Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia, karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Lalu kami bertolak dari Troas dan langsung berlayar ke Samotrake, dan keesokan harinya tibalah kami di Neapolis. Dari situ kami ke Filipi, kota pertama di bagian Makedonia ini, suatu kota perantauan orang Roma. Di kota itu kami tinggal beberapa hari. Pada hari Sabat kami keluar pintu gerbang kota. Kami menyusur tepi sungai dan menemukan tempat sembahyang Yahudi yang sudah kami duga ada di situ. Setelah duduk, kami berbicara kepada perempuan-perempuan yang ada berkumpul di situ. Seorang dari perempuan-perempuan itu yang bernama Lydia turut mendengarkan. Ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira yang beribadah kepada Allah. Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Sesudah ia dibaptis bersama-sama dengan seisi rumahnya, ia mengajak kami, katanya, "Jika kamu berpendapat bahwa aku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, marilah menumpang di rumahku." Ia mendesak sampai kami menerimanya. Demikianlah firman Tuhan. Marilah kita menanggapi firman Tuhan tadi dengan menyanyikan bersama-sama Mazmur 67. Bersyukur padamu ya Allah.
Dan firman Tuhan yang kedua diambil dari Wahyu 21 ayat 10 sampai dengan 22 ayat 5. Wahyu 21 ayat 10 dan 22 ayat yang kelima. Lalu di dalam roh ia membawa aku ke atas sebuah gunung yang besar lagi tinggi, dan ia menunjukkan kepadaku kota yang kudus itu, Yerusalem, turun dari sorga dari Allah. Dan aku tidak melihat bait suci di dalamnya, sebab Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, adalah bait sucinya. Demikian juga anak domba itu. Dan kota itu tidak memerlukan matahari dan bulan untuk menyinarinya, sebab kemuliaan Allah meneranginya, dan anak domba itu adalah lampunya. Dan bangsa-bangsa akan berjalan di dalam cahayanya dan raja-raja di bumi membawa kekayaan mereka kepadanya. Dan pintu-pintu gerbangnya tidak akan ditutup pada siang hari, sebab malam tidak akan ada lagi di sana. Dan kekayaan dan hormat bangsa-bangsa akan dibawa kepadanya. Tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis atau orang yang melakukan kekejian atau dusta. Tetapi hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba itu. Lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal dan mengalir keluar dari tahta Allah dan tahta anak domba itu. Di tengah-tengah jalan kota itu, yaitu di seberang menyeberang sungai itu, ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah 12 kali, tiap-tiap bulan sekali. Dan daun pohon-pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Maka tidak akan ada lagi laknat. Tahta Allah dan tahta anak domba akan ada di dalamnya, dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya. Dan mereka akan melihat wajahnya, dan namanya akan tertulis di dahi mereka. Dan malam tidak akan ada lagi di sana, dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari, sebab Tuhan Allah akan menerangi mereka, dan mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Demikianlah firman Tuhan. Kini terimalah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes 14 ayat 23 sampai dengan ayat yang ke-29. Demikian firman Tuhan. Jawab Yesus, "Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku, dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu, dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Damai sejahtera aku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi, tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersukacita, karena aku pergi kepada Bapa-Ku, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Dan sekarang juga aku mengatakannya kepadamu, sebelum hal itu terjadi, supaya kamu percaya apabila hal itu terjadi." Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya.
Selamat pagi, Shalom. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, tema kita hari ini adalah bersandar pada kebaikan Tuhan. Saya merenung-renung arti kata bersandar. Dan saya mikir menurut pikiran saya. Dan saya pikir mendingan saya lihat KBBI. Dan KBBI mengatakan bahwa bersandar itu secara harfiah artinya bersanggah, bertumpu, atau bertopang. Rumusnya kalau orang mau menyandarkan diri pada sesuatu, ia harus memastikan tempat ia bersandar itu cukup kuat untuk menopang dirinya. Saya jujur saja, kalau naik KRL jadi tempat bersandar banyak orang. Ya, karena mungkin mereka lihat ini terlalu berat atau terlalu besar. Ya, jadi kalau saya naik KRL, saya bilang kadang-kadang saya harus beringsut, berpindah, karena saya tidak suka disandar-sandar begitu. Ya, saya waktu berangkat dari sini, saya dulu tinggal di daerah sini. Ya, berat saya itu, saya nggak ada masalah dengan bilangan ya. Kalau kebanyakan orang ada masalah dengan bilangan. Berat saya itu 94. Saya pindah ke wilayah timur, ke daerah Cibitung. Berat saya berubah. Karena saya tinggal dengan kebanyakan di sana anggota jemaat saya sekarang adalah halak kita. Jadi makannya tahu sendiri. Berat saya jadi 103,2 FM. Salah. 103,2 kilogram. Jadi untuk tempat bersandar saya percaya cukup. Tetapi yang saya maksud di sini adalah kalau saya pergi ke mall, seperti di balkon ini, ada pagarnya. Pagar itu kelihatan kokoh, tapi selalu ada tulisan di kaca, jangan bersandar pada pagar ini. Ya. Itu kalau disandar emang kenapa? Mungkin akan sangat berisiko. Jadi karena ada tulisan itu, ya saya mikir-mikir untuk bersandar. Jadi kadang-kadang cuma meletakkan tangan saja, ya supaya jangan sampai ada berita kalau saya standar terlalu kuat. Besoknya ada di media online lagi, ada kisah yang mengatakan pendeta terjatuh dari lantai 3 sebuah mall. Rumusnya kalau kita mau bersandar kepada satu tempat, kita harus memastikan tempat itu kuat atau tidak. Sekarang kalau kita hubungkan dengan tema kita hari ini, bersandar pada kebaikan Tuhan, maka rasa-rasanya kita harus bertanya, apakah Allah layak menjadi tempat kita bersandar, layak untuk menjadi tempat kita bertumpu, layak untuk menjadi tempat untuk kita bertopang? Kita uji dulu tema ini, sebab syarat tema tempat kita bersandar itu mesti kuat dan tidak membahayakan. Pertanyaan, apakah Allah adalah pribadi yang kuat sehingga saya bisa bersandar, bahkan seluruh dunia ini bisa bersandar padanya? Karena tidak sedikit orang yang mengenal Allah bersandarnya seperti saya bersandar di dinding mall, sangat hati-hati, nanggung, tidak berani bersandar penuh karena ragu-ragu. Maka saya ajukan pertanyaan tegas pagi ini, benarkah Allah layak menjadi sandaran yang kuat, kokoh buat kita semua? Saudaraku, sejak dahulu orang-orang yang menulis kitab suci menuliskan pengalaman mereka dengan Tuhan. Dan ketika mereka menuliskan pengalaman itu jadi refleksi buat kita di zaman sekarang. Saya kutip ada 3 perkataan di dalam Perjanjian Lama yang menceritakan kesaksian orang-orang itu tentang hubungan dia dengan Allah dan untuk membuktikan Allah itu kuat atau tidak. Amsal 18 ayat 10, dia katakan, nama Tuhan adalah menara yang kuat, kesanalah orang benar berlari dan menjadi selamat. Kita belum bilang Allahnya, baru bicara namanya adalah seperti menara yang kuat.
Berikutnya Mazmur 37 ayat 23 sampai 24. Mazmur yang sangat terkenal, ada lagunya pula. Dikatakan di situ, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Kesaksian yang ketiga, saya kutip dari Mazmur 46 ayat kedua. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Jadi saudara-saudara, dari kesaksian orang-orang yang pernah hidup lebih dahulu dari kita dengan Allah, mereka mengatakan Allah itu cukup kuat untuk dia jadikan sandaran, untuk dijadikan topangan bagi manusia modern seperti kita sekarang ini. Pertanyaan kedua adalah, apakah Allah tidak membahayakan? Sebab bisa jadi kita bersandar pada sesuatu, dan sesuatu itu yang kita harapkan akan melakukan atau membuat sesuatu yang positif ternyata negatif. Ada banyak pengalaman di manusia, saya belum ngomong soal Tuhan lagi. Ada seorang pria melamar istrinya, seorang wanita menjadi istrinya, dan istrinya melihat, wah ini orang bisa dijadikan sandaran, dan dia bersedia untuk menikah. Ternyata tidak. Sejak 2011 sampai dengan 2018, tingkat perceraian di Indonesia naik terus. Dari angka 200.000 sekian, tahun 2018 400.000 sekian. Ini ngomongin soal bersandar ini, yang ujungnya ternyata mengecewakan. Oke, Tuhan itu kuat. Oke. Tapi apakah Tuhan betul-betul tidak berbahaya buat kita? Saudaraku, Mazmur 25 ayat 8 mengatakan, Tuhan itu baik dan benar, sebab itu ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Kalau orang bilang Tuhan itu baik karena dia kepingin baik, supaya dibilang baik, tidak. Ayat ini berkata, Tuhan itu baik dan benar, sebab itu ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Artinya, karena sifatnya baik, maka dia tunjukkan perbuatannya. Bukan karena dia ingin memberi kesan kepada dunia, untuk mencari muka dunia. Demikian juga ayat yang terkenal dalam Injil Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia. Baru dia tunjukkan tindakannya. Selalu dimulai dengan kebaikan dan kasih Allah. Dan Allah itu layak dijadikan topangan, sandaran, dan Allah itu baik. Bahkan dalam Mazmur 106, kalau saudara baca Mazmur 106, 107, 108, 109, ada kalimat yang berulang-ulang di situ diucapkan. Kalimatnya berkata, haleluya, bersyukurlah kepada Tuhan sebab ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Apa yang saya bacakan tadi menunjukkan kepada kita, tidak ada alasan sama sekali bagi kita untuk mengatakan Tuhan itu tidak dapat diandalkan dan Tuhan itu jahat. Saya memang menjumpai banyak orang-orang kecewa dalam hidup mereka, karena perjalanan hidup mereka tidak seperti yang mereka inginkan. Sebuah perjalanan yang indah mereka rencanakan begini, tiba-tiba Tuhan membalikkan segala sesuatu. Tuhan mengizinkan segala sesuatu. Dari kalimat yang dia katakan biasa Tuhan baik, dia bisa berkata Tuhan itu tidak baik. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hal ini terjadi karena ada banyak orang dalam mengenal Allah
tidak memiliki pengenalan yang makin hari makin mendalam. Dia mengalami pengalaman yang stuck, pemahaman yang stuck di tempat. Padahal Tuhan ingin mengajak dia untuk memasuki sebuah pengenalan yang makin hari makin mendalam. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya juga akan menjelaskan kepada kita pada pagi hari ini, kalau kita diminta untuk bersandar pada kebaikan Allah, maka saya juga akan menunjukkan kepada kita bahwa pada prinsipnya kebaikan Allah itu saya bagi 3 berdasarkan pembacaan kita hari ini. Karena zaman sekarang apa-apa pakai bilangan, industri 1.0, 2.0, 3.0, 4.0. Saya juga ingin membantu kita untuk memahami kebaikan Allah dengan menggunakan bilangan-bilangan seperti itu. Saya menggunakan kalimat pertama, kebaikan Tuhan dalam karya pemeliharaan dan pengasuhannya. Saya menyebutnya itu kebaikan Tuhan 1.0. Kebaikan Tuhan yang semacam ini dirasakan oleh semua orang. Orang yang percaya atau tidak percaya merasakannya. Sinar matahari, keturunan, pekerjaan, berkat-berkat lain, semua orang di dunia ini merasakannya. Kalau kemarin ada demo-demo, ada orang yang kesal dengan organisasi tertentu dan mengatakan kenapa organisasi itu nggak ditutup saja. Kadang-kadang kita marah sih marah, tapi herannya kenapa Tuhan nggak ikutan marah. Di kelompok partai itu, kalau mereka menikah, anaknya lahir dengan sehat, mereka tetap bernapas, mereka tetap hidup, mereka tetap bisa menjalankan aktivitas, walaupun aktivitas itu kadang-kadang menentang perbuatan Allah yang baik. Tapi Allah tidak pernah terpengaruh dengan hal itu. Mereka tetap dikasih nafas, sampai kadang-kadang kita gemes. Tuhan, kenapa orang-orang semacam ini masih hidup saja? Tuhan tidak terpengaruh dengan hal itu. Itulah kebaikan Tuhan yang dirasakan oleh seluruh dunia. Kebaikan Tuhan 1.0 ini dimulai dari pemberian semua kebutuhan dasar yang ada. Maka Allah memberikan hujan kepada mereka yang baik dan kepada yang tidak baik. Dan kalau daerah itu tergenang banjir bukan karena ada seorang pendeta di situ, penatua di situ, lalu daerah itu tidak banjir sementara tempat yang lain banjir, sama saja. Tetap. Tapi kebaikan Tuhan bukan cuma 1.0. Kalau saudara baca tadi di Alkitab, ya, Mazmur 67 yang tadi dimazmurkan, itu menceritakan tentang kebaikan Tuhan 1.0. Seluruh bangsa-bangsa merasakan pemeliharaan dan kebaikan Tuhan. Bahkan dalam Mazmur 67 dikatakan, tanah sudah memberikan hasilnya karena Tuhan. Di Indonesia, bukan hanya di kantong-kantong orang Kristen saja tanahnya menghasilkan sesuatu. Di kantong-kantong orang-orang yang tidak mengenal Kristus pun tanahnya tetap tumbuh menghasilkan sesuatu. Itu menunjukkan bahwa Allah memelihara. Bahkan di tanah-tanah negara-negara komunis pun tetap tumbuh sayur mayur dengan apa yang ada. Allah kita bukanlah Allah yang sektoral yang bisa diajak berpartai, yang diajak untuk masuk dalam sebuah ego-ego sektoral tertentu. Kebaikan Allah terlalu luas, bahkan tidak bisa ditakar oleh emosi dan kejengkelan manusia. Kebaikan inilah yang dirasakan oleh seluruh orang, orang percaya ataupun tidak. Kebaikan Tuhan yang kedua bukan lagi soal pemeliharaan dan pengasuhannya. Tapi yang kedua adalah kebaikan Tuhan dalam pemulihan dan penyelamatan atas manusia. Saya menyebutnya kebaikan Tuhan 2.0. Di wilayah ini hanya orang-orang percaya kepada Kristus yang mengalaminya. Dia bukan hanya memberi makan, bukan hanya memberi minum, bukan hanya memberi keturunan, tapi dia juga menebus dan menyelamatkan manusia dari sebuah kebinasaan kekal. Tuhan mengurusi sampai ke hal yang demikian. Tapi tidak sedikit saudara
Banyak jemaat, banyak orang percaya stuck cuman di wilayah yang pertama itu terus. Ketika Tuhan sudah menunjukkan, aku bukan hanya memberimu makan, bukan hanya memberi minum, aku juga menyediakan keselamatan bagimu. Tidak sedikit orang mendaftar di gereja tapi nggak pusing. Karena yang dia urus 1 titik kosong, saya mau makan, saya mau minum. Urusan keselamatan mah urusan nanti. Urusan pelayanan mah urusan nanti. Padahal Tuhan ingin mengajak dia untuk mengatakan, aku bisa menunjukkan kebaikanmu lebih dari sekedar makan, minum, dan pakai. Hal itulah saudaraku yang dirasakan oleh Rasul Paulus. Kalau Paulus disuruh keliling kemana-mana, dia harus meresikokan diri berhadapan dengan penentang-penentangnya. Pertanyaannya, ngapain? Dan justru Paulus sadar, dia dalam hidup bukan hanya merasakan kebaikan Tuhan 1 titik kosong ya. Bukan soal makan dan minum. Dia sudah merasakan kebaikan 2 titik kosong. Yaitu keselamatan yang dianugerahkan Tuhan kepadanya. Yang menyebabkan dia ingin melakukan banyak sekali hal untuk yang lain. Kalau orang sekarang diajak yuk melayani, enggak mau. Karena apa? Masih di 1 titik kosong. Padahal banyak orang seperti di Makedonia, dalam penglihatannya Paulus minta sini, minta ke sini, alias kebutuhan manusia bukan hanya soal pemeliharaan dan pengasuhan Tuhan, tapi juga soal penyelamatan dari Tuhan. Saudara tadi baca bagaimana Lydia, si penjual kain ungu, menyediakan rumahnya untuk apa? Dia tahu bahwa urusan hidup itu bukan cuma sekedar jual kain ungu. Urusan hidup juga adalah berurusan dengan Tuhan, sehingga dia membuka pintu rumahnya agar pekerjaan Tuhan terjadi di dalamnya. Dia ingin memberitahu kepada tetangga-tetangganya, kebaikan Tuhan itu bukan cuma 1 titik kosong, tapi juga 2 titik kosong. Nah, kenapa orang-orang percaya seringkali berhenti di situ? Begitu memasuki 2 titik kosong sudah mulai sedikit orangnya. Kenapa? Terus menerus terfokus, teralihkan hanya kepada urusan makan, minum, dan pakai. Seolah-olah kalau Tuhan tiba-tiba kasih bonus kepada kita, baru kita bilang bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Tapi keselamatan yang dianugerahkan, yang melampaui berbagai bonus yang kita terima, biasa saja. Bahkan dalam Yohanes 14, kebaikan Tuhan dibilang begini. Ini masa-masanya saudara, sesuai dengan tahun gereja. Yesus bilang begini, aku akan pergi dan aku tidak akan pernah meninggalkan kamu sendirian. Aku akan mengirim seorang penolong yang lain. Dialah yang akan memberitahu kepadamu apa yang Bapa-Ku sampaikan kepada kamu. Saudara, perpisahan itu bukan suatu hal yang baik. Tapi Yesus melakukan perpisahan untuk sesuatu yang baik. Di sebuah gereja, karena masa mutasi, disampaikan oleh pimpinan sinode kepada gereja itu, mulai tahun depan pendeta akan diganti dengan pendeta yang baru. Saudara, reaksi jemaat apa? Enggak santai, cari tahu. Yang ganti ini tuh becus enggak? Yang ganti ini benar enggak? Yang ganti ini minimal lebih baik atau tidak? Begitu yang dikirim lebih baik, mereka adem ayem. Begitu dikirim tidak baik, surat meluncur terus berulang-ulang. Pergantian seringkali menimbulkan ketidakpastian. Bagaimana dengan pergantian dari Kristus kepada Roh Kudus?
Aku akan pergi. Tapi aku akan memberikan penolong yang lain. Roh Kudus, Parakletos, seorang penolong. Maka ada pandangan dari murid-muridnya memandang Yesus. Penolong yang lain. Kira-kira seperti apa? Saudaraku, mungkin sedikit teknis, tapi akan saya jelaskan kepada kita. Di dalam bahasa Gerika, sesuatu yang lain atau sesuatu yang berbeda itu ada dua kata. Yang satu namanya heteros, yang satu lagi namanya alos. Perbedaannya di mana? Heteros itu artinya, kalau saya minta ini, bisa tolong saya bisa minta minum, yang saya tunjukkan ini. Kalau heteros, yang datang palpi. Sesuatu yang berbeda sama sekali. Yang datang Coca-Cola, tapi tetap minuman. Tapi kalau yang namanya alos, saya minta ini, maka yang datang ini. Bukan ini, tapi ini sejenis. Seperingkat. Saya mau minum jadi. Tapi waktu itu Yesus bilang begini, aku akan pergi meninggalkan kamu, dan aku akan mengirim kepada kamu alos, Parakletos, penolong yang lain yang setingkat dengan aku. Dan dalam pengakuan iman gereja-gereja Protestan, Bapa, Anak, dan Roh Kudus ada dalam kesetaraan. Kebaikan Allah, bahkan sampai misi penyelamatan pun dia tetap tunjukkan. Dia tidak menurunkan kualitas pelayanannya terhadap manusia, sekaligus harus berganti kepribadian dari Allah Anak kepada Allah Roh Kudus. Lagi-lagi motif di belakang itu adalah kebaikannya. Kebaikan Allah yang memelihara. Yang kedua, kebaikan Allah yang menyelamatkan. Satu lagi, kalau satu lagi ini saudara tidak tertarik, mulai besok semua rata-rata mesti pergi ke optik. Kenapa? Nanti saya jelaskan belakangan. Yang ketiga, kebaikan Tuhan dalam membangun persekutuan yang abadi dengan Dia. Jadi Allah itu baik bukan hanya di masa lalu, juga bukan hanya di masa sekarang Dia berjalan. Bahkan dalam pembacaan kitab Wahyu tadi, dia tetap menunjukkan bahwa sampai akhir perjalanan sejarah ini, masuk kepada kekekalan, dia tetap menunjukkan kebaikannya bagi kita. Kenapa tadi saya bilang saudara mesti pergi ke optik? Karena banyak orang sekarang itu kepingin kalau ngomong Tuhan yang sekarang-sekarang saja. Tuhan yang sesuatu yang di jauh sana kayaknya nggak kelihatan, agak rabun jauh orang. Nggak usah lah. Makanya jangan heran di gereja Protestan saudara, jarang pembahasan tentang akhir zaman. Padahal di bagian pengakuan iman kita, di situ disebut beberapa kali. Dalam artikel tentang Yesus dikatakan, dan dari sana ia akan bangkit untuk menghidupkan orang yang hidup yang mati. Di artikel tentang Roh Kudus, gereja yang kudus, Anaam, persekutuan orang kudus, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Ada aspek-aspek ini, tapi kurang dijelaskan. Padahal dalam bacaan tadi, Wahyu itu sangat-sangat luar biasa. Kalau jemaat ditanya, siapa yang mau ke sorga? Rata-rata semua angkat tangan. Padahal dalam pembacaan Wahyu, pasal 20, pasal 21, Alkitab bilang begini, aku melihat Yerusalem, kota Allah itu, turun dari sorga, turun dari Allah, masuk ke langit baru dan bumi baru. Dan di situ Allah berdiam bersama-sama dengan manusia.
Jadi rupanya sorga itu bukan tempat. Sorga itu di mana Allah berada, disitulah sorga. Di mana itu? Di langit baru dan di bumi yang baru. Apa sih yang Tuhan ingin lakukan? Dia sedang melakukan restart atas segala sesuatu. Dan sampai di ujung sana, saya menyebutnya kebaikan 3.0. Allah tidak saja berbuat baik di masa lampau dan masa kini, tapi ia juga melakukan perbuatan baik sampai di masa yang akan datang. Jadi masa berlaku tempat sandaran kita, saudara, kita juga mesti bertanya, ini tempat kita bersandar berapa lama dia akan tetap ada? Jawabannya 3.0. Jadi kalau ditanya Allah baik kepada kita, kita tidak punya alasan untuk mengatakan tidak. Baik dari segi masa periodenya, dari kekuatan dia menahan, dari niat dan sifatnya, dari bentuk-bentuk yang dia sudah lakukan. Maka pada prinsipnya justru orang Kristen setiap saat harus bersyukur, karena kebaikan Allah luas, dalam, dan panjang, melampaui batas-batas kehidupan manusia. Sekarang yang harus sama-sama kita simak dan kita renungkan adalah permasalahan yang ada di dalam diri kita. Karena kita seringkali kurang menyadari kebaikan Tuhan yang telah terjadi atas hidup kita. Tadi saya sudah sedikit menyinggung. Kita semua sebenarnya sudah merasakan, tadi saya sudah katakan, orang lain pun sudah merasakan kebaikan Tuhan. Kasih dan rahmatnya katanya selalu baru setiap saat. Tapi kita kurang menyadari kebaikan Tuhan. Maka respons kita itu sangat dingin. Maka akibatnya kita juga belum bisa merespon dengan benar kebaikan Tuhan dalam segala hal. Jangan bersikap seperti 9 orang yang sembuh dari sakit kusta. Kesembuhan yang Tuhan berikan kepadanya direspon dengan begitu dingin. Entah saya pernah cerita di sini atau tidak. Pernah dalam sebuah ibadah saya membawa bola basket, saudara, ke dalam gedung gereja. Dan saya minta izin dari gereja, majelis jemaat, untuk saya meninggalkan mimbar ini, untuk saya mendribble bola itu di depan. Saya dribble begini, teng. Makin saya pantulkan, maka bola basket itu memantul dengan keras. Saya bantu begini, sedikit bantulannya, semakin kuat, semakin kuat, semakin kuat, semakin kuat. Setelah beberapa kali demonstrasi dan untung tidak jatuh, karena juga mengejar pakai toga, saya coba ganti media pantulnya. Saya letakkan beberapa handuk di situ. Dan saya mulai membanting bola basket itu ke arah handuk yang terletak di atas pantai. Ada 4 handuk, lapis handuk tebal. Ketika saya banting, bola basket itu tidak memantul, tapi menggelinding. Mungkin teorinya harus diperbaiki dengan cara membanting lebih kuat. Saya banting lebih kuat, hasilnya dia tetap menggelinding. Apa makna dari bagian itu? Bola basket itu adalah kebaikan Allah. Lantai itu adalah jenis hati yang merespon. Kalau jenis hatimu seperti lantai yang tadi, kebaikan Allah dilontarkan, engkau akan meresponnya dengan baik. Makin kebaikan itu semakin besar, Anda juga semakin meresponnya dengan baik. Tapi ada banyak orang, persis 9 orang sakit kusta yang disembuhkan, seperti lantai yang diletakkan handuk di situ. Kayak apapun Allah melakukan perbuatan baik, datar saja dia. Bahkan dianggap sepi semua perbuatan kebaikan Allah, mulai dari 1.0, 2.0, 3.0. Datar saja. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, akibatnya apa? Kita seringkali
hanya mau menikmati kebaikan Tuhan sendiri. Padahal yang diharapkan persis seperti Paulus berdiri di Akhaya. Ketika dia melihat orang Makedonia datang, dia cuma mau bilang begini, jangan kebaikan Tuhan 1.0 sampai 3.0 kamu makan sendiri. Datang bawa itu juga bagi kami. Yang terima dan rasakan itu bukan hanya kita pribadi. Indonesia juga butuh. Dan ada banyak orang di Indonesia ini baru merasakan 1.0. 2.0 dan 3.0 gereja simpan untuk dirinya sendiri. Dan di dalam gereja ini kita bernyanyi tentang 2.0, 3.0. Tuhan yang menyelamatkan kita, Dia yang akan datang menyelamatkan kita kembali. Tapi orang di luar sana cuma tahu 1.0, pemeliharaan dari Tuhan. Hari ini setelah mendengar kebenaran firman Tuhan ini, maka kita semua di sini disadarkan. Mari kita peka menyadari kalau hidup kita semua mulai dari 1.0 sampai 3.0 adalah karena kebaikan Tuhan. Beresponslah dengan selayaknya dan yang sepantasnya. Yang kedua, kita juga peka menyadari bahwa pemeliharaan Tuhan dari 1.0 sampai 3.0 jangan pernah dirasakan sendiri. Bisa saja teman sebelah kosmu, tetanggamu, saudaramu, orang-orang yang engkau kenal dekat, ngomong-ngomong mereka cuma baru tahu yang pertama. Ayo, rasakan kebaikan Tuhan, respons dengan benar, dan bagikan kepada orang lain. Karena mereka juga membutuhkan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita akan mendengarkan kesaksian pujian. Dipersilakan. Shalom. Semoga pujian yang akan kami nyanyikan ini menjadi berkat buat kita semua. Sesuatu yang dapat aku berikan
denganku, dan sungguh ku merasa kasih sayang-Mu Tuhan. Dengan apa ku dapat balas semua kebaikan-Mu. Tak ada sesuatu yang dapat aku berikan sebagai persembahan yang berarti bagimu. Ku serahkan hidup ini, pakai aku Tuhan untuk melayani-Mu. Oh, sungguh aku merasa yang apa ku dapat balas semua kebaikan-Mu. Tak ada sesuatu yang dapat aku berikan sebagai persembahan yang berarti bagimu. Ku serahkan hidup ini, pakai aku Tuhan untuk melayani-Mu. Ku serahkan hidup ini, pakai aku Tuhan untuk melayani-Mu. Untuk melayani-Mu. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih persembahan pujiannya, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan menurut pengakuan iman rasuli, dengan mengucapkan demikian: Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Yesus Kristus, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan Allah, pada hari yang ketiga bangkit pula dari orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana akan datang untuk menghakimi orang hidup dan mati. Aku percaya gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dengan penuh hormat kami mengundang Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir dalam persekutuan di GKI Bintaro Utama untuk dapat berdiri di tempatnya agar kami kenal dan kami persilahkan bila mana ada. Kami persilahkan bila mana ada jemaat yang baru pertama kali datang ke GKI Bintaro. Tidak ada, terima kasih. Saudara-saudara, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur Tuhan. Pagi ini kami disapa oleh firman-Mu, mengingatkan kami. Untuk kami boleh menyadari kebaikan-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Ampuni kami, Bapa, kalau selama ini ada banyak hal yang kami tidak sadari. Bahkan ketika kami sadari, tidak kami syukuri. Namun pagi ini Tuhan, Engkau tetap mengingatkan kami dengan kebaikan-Mu. Biarlah itu menjadi sesuatu yang mengubah hidup kami, cara pandang kami, sikap kami terhadap Tuhan dan terhadap semua perbuatan-Mu bagi hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Meteraikanlah firman-Mu di dalam hati kami masing-masing.
agar kebenaran-Mu menetap dan senantiasa mengingatkan kami bahwa Engkau baik, sungguh baik, amat baik. Bapa di sorga, dalam persekutuan kami di pagi hari ini, kami tetap berdoa menyerahkan GKI Bintaro Utama, baik para penatua, pendeta, seluruh jemaat Tuhan yang ada. Kami berdoa biarlah Tuhan gereja-Mu menjadi alat-Mu, bukan hanya menjadi alat-Mu yang menjadi bukti mereka merasakan kebaikan Tuhan, tapi mereka juga menjadi alat-Mu yang menyatakan dan memberitakan kebaikan Tuhan kepada siapapun. Dan gereja ini tidak terkungkung dalam ruang-ruang ini saja, tapi mereka membuktikan dengan sangat jelas kepada dunia, kepada Indonesia, bahwa mereka telah merasakan kebaikan itu, dan mereka akan menularkan kebaikan itu kepada siapapun di mana Tuhan memanggil mereka untuk itu. Terpujilah nama-Mu. Biarlah gereja-Mu, tubuh-Mu di tempat ini, di GKI Bintaro Utama, menjadi gereja yang betul-betul menjawab apa yang Tuhan minta bagi dunia. Terpujilah nama-Mu. Tuhan berkati seluruh pelayan-pelayan yang ada. Biar hidup mereka bersama dengan keluarga diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa juga untuk seluruh pergumulan dari jemaat Tuhan di tempat ini, baik pribadi, keluarga, baik dalam seluruh aspek hidup mereka. Biarlah Tuhan sendiri yang menjawab apa yang menjadi pergumulan anak-anak-Mu semua dalam kehendak-Mu yang mulia. Biar kami belajar mengenal kehendak-Mu. Mungkin tidak sesuai dengan keinginan kami ya Bapa, tapi keputusan dan kehendak-Mu biarlah nyata, dan itu baik adanya bagi kami semua. Saat ini kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang berjuang di tengah-tengah rasa sakit mereka, dan juga sudah ada yang masuk di masa-masa pemulihan mereka. Kami berdoa secara khusus untuk Bapak Sudarno, Bapak Wiono, Bapak Imam Subaweh, Bapak Sudarto, Bapak Joni Lumampau, Bapak Matius, Ibu Sunarsih Basuki, Bapak Cak Z.E. Malesi, Bapak Sabam Sihaan. Kami juga berdoa untuk Saudara Eko Agung Nugroho, Ibu Tarweni Setiawati, Ibu Mariori Sihombing, Ibu Yudit Lantang, Ibu Desi, Bapak Gangsar Nurwitono, Ibu Edwina Lawalata, Ibu Eni Maria, dan Ibu Nani Wijaya. Kami berdoa untuk anak-anak-Mu semua Tuhan, dalam kasih dan rahmat Tuhan, dan dalam kuasa-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan menjamah dan menyembuhkan saudara-saudara kami, dan biarlah mereka boleh mendapatkan perawatan yang terbaik, dan mereka boleh sembuh oleh karena iman dan oleh karena kuasa-Mu yang luar biasa atas hidup mereka. Semua yang berulang tahun Tuhan memberkati sepanjang minggu ini. Kasih dan rahmat Tuhan menyertai anak-anak-Mu, dan mereka menjadikan hidup mereka punya arti, dan hidup yang mereka jalani bukan untuk diri mereka sendiri, karena mereka diberkati oleh Tuhan untuk memberkati orang lain. Kami berdoa untuk Indonesia, Tuhan menolong Indonesia. Kami bersyukur untuk bangsa ini adalah anugerah Tuhan. Tolong kami Bapa, agar kami dimampukan merawat negeri ini dalam kasih dan rencana-Mu. Berikan hikmat kepada kami Bapa, bagaimana kami menangani negeri ini, dari skala kecil kami sebagai warga negara sampai kepada orang-orang yang Kau tetapkan menjadi pemimpin bangsa ini. Biarlah semua boleh melakukan sinergi yang luar biasa, yang pada akhirnya bangsa ini mengalami kemajuan. Dan di tengah-tengah kemajuan, kami tahu itu adalah kebaikan Tuhan, dan kami bersyukur atasnya. Terima kasih buat kesempatan minggu hari ini Bapa.
Biarlah Tuhan terus memberkati hidup kami. Dalam perjalanan seminggu ke depan, kami tetap mohon pimpinan dari Tuhan bagi kami. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Dengan penuh syukur, mari kita mempersembahkan persembahan yang telah kita siapkan, seraya mengingat firman Tuhan di dalam Mazmur 30 ayat yang kelima. Demikian, nyanyikanlah Mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia
Mari kita berdiri, kita nyanyikan bait yang ketiga. Bumi yang hijau, langitnya terang, berpadu dalam cahaya cemerlang. Indah jelita, damai dan teduh, bersama kita jaya dan teguh. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Bapa dalam sorga, puji syukur Engkau sudah melayakkan kami semua untuk mempersembahkan sebagian dari berkat Tuhan untuk pelayanan-Mu di dunia ini. Bapa, Kau memberkati semua tangan yang sudah memberikan pada persembahan pada pagi hari ini dan juga yang akan mengelola dana ini ya Tuhan, sehingga dapat dikelola dengan penuh tanggung jawab dan semuanya itu hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jika padaku ditanyakan apa akan ku beritakan pada dunia yang penuh penderitaan, kan ku sampaikan kabar baik pada orang-orang miskin, pembebasan bagi orang yang ditawan, yang buta dapat melihatkan, yang tertindas dibebaskan. Sungguh tahun rahmat Tuhan sudah tiba, kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Jika padaku ditanyakan apa akan ku sampaikan pada dunia yang penuh dengan cobaan, aku bersaksi dengan kata tapi juga dengan karya, menyampaikan kasih Allah yang sejati. Tak tersedia bagi kita pengampunan dan anugerah, keselamatan dalam Kristus Putranya. Kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami menghadap Tuhan. kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.